Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi para penyihirnya Fir'aun. Di situ dikisahkan ketika tali dilempar, padahal yang dilempar tali ya, tapi kemudian di pandangan manusia tali itu seolah-olah berubah menjadi ular. Sama ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, yang dilempar tongkat tapi kemudian seolah-olah berubah menjadi ular yang besar, yang kemudian memakan ular-ular yang kecil tadi. Ini tipuan penglihatan, ilusi ya. Daun bidara, kalau kulitnya gatel atau ada masalah di kulit, maka bisa pakai air belerang. Dia berendam atau mandi pakai air belerang. Ada kok yang dekat sini, mana ya, saya lupa namanya. Aduh, lupa namanya saya, tempatnya di mana. Di Solo Raya ada kok ya. Di Langan Harjo ada? Tidak tahu saya. Biasanya pemandian air hangat itu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad pernah kena sihir, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah kena sihir. Kemudian itu sudah saya tulis ayat-ayat ruqyah yang bisa dipakai untuk kasus sihir, apapun macam sihirnya. Jadi air kemudian diruqyah, atau air campur bidara campur garam. Diruqyah dipakai mandi, garamnya garam laut ya. Kalau airnya banyak ya daun bidaranya menyesuaikan. Kalau banyak ya jangan 7 ya. Kemudian apalagi, makan kurma setiap pagi bagi yang kena sihir ya. Bagi yang kena sihir, terapinya makan kurma ajwa aliyah, pakai aliyah, sebab nanti panjenengan akan ketipu. Kalau cuman ajwa tok, ada ajwa Madinah, ada ajwa aliyah. Beli ajwa aliyah, itu nanti bentuk teksturnya beda dengan kurma ajwa biasa. Kurma ajwa aliyah ini premium, kurma yang kualitasnya paling bagus, dan di Madinah tidak banyak kebun kurma ajwa aliyah. Setiap pagi sebelum makan ya 7 butir, dimakan sampai halus, baru kemudian ditelan ya. Ini bagi yang kena sihir. Jadi kalau berbicara tentang ruqyah mandiri itu banyak caranya gitu loh ya. Bukan hanya baca saja, ke pantai juga ruqyah mandiri ya, pakai nusrah tadi. Kemudian apa? Makan kurma ajwa, konsumsi madu ruqyah, konsumsi air yang sudah diruqyah, mandi pakai air campur garam ya, campur bidara. Itu termasuk cara-cara metode-metode ruqyah syar'iyyah yang kemudian direkomendasikan atau disarankan oleh para ulama yang memang takhususnya di bidang ruqyah syar'iyyah. Kalau kulitnya bermasalah, gatal-gatal atau panunen atau apa, mohon maaf, kadang ada kulit-kulit yang jerawatnya banyak. Bukan hanya jerawat di wajah ya, tapi juga di badannya. Kayak jerawat gitu loh ya. Bisa terapi berendam mandi pakai air belerang. Ya, berendam dengan air belerang. Carilah ya. Searching, coba googling. Di Solo Raya ini mana ada pemandian air belerang. Nah, coba nanti bisa di share supaya yang lain tahu.
Sragen ada ya, Sragen. Cuman tepatnya di desa apa itu saya lupa. Kemudian kemarin selain araftu kita juga sudah membahas soal apa? Lemah syahwat. Kita juga membahas ejakulasi dini. Ya, plus bagaimana cara terapinya untuk bisa menyembuhkan itu. Kalau panjenengan pengen murojaah bisa lihat di YouTube kami. Kalau sudah diupload, sudah belum ya? Udah ya, udah diupload ya. Jangan lupa subscribe ya. Alon-alon asal kelakon ya. Oke. Yang sudah kita bahas sihir pemutus hubungan atau sihir perceraian, namanya sihir apa? Tafrik. Sudah kita bahas kok ya. Kemudian yang kedua sihir pelet atau al-mahabbah ya, sihir al-mahabbah, sihir pelet. Ini biasanya supaya orang itu mencintai dia. Misalkan cintanya ditolak gitu ya, terus kemudian dia main pelet. Atau biasanya dipakai untuk apa? Menghabiskan harta orang yang dipelet tadi. Jadi ada tujuannya. Melet seseorang itu bukan karena hanya supaya dia cinta saja, tapi ada udang di balik bakwan. Wah, enak ya. Tapi untuk menghabiskan hartanya. Karena biasanya kena pelet itu minta apa aja diturutin. Ada sihir tipuan penglihatan atau sihir ilusi, sihir takhil ya. Melihat benda itu seolah-olah bergerak atau sebaliknya, atau melihat yang kecil seolah-olah besar atau sebaliknya. Kemudian seseorang melihat sesuatu yang tidak sebagaimana bentuk aslinya. Ini dalilnya surah Al-A'raf ayat 115 sampai 122, kemudian surah Toha ayat 65 sampai 66. Intinya apa? Kisah Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi para penyihirnya Fir'aun. Di situ dikisahkan ketika tali dilempar, padahal yang dilempar tali ya, tapi kemudian di pandangan manusia tali itu seolah-olah berubah menjadi ular. Sama ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, yang dilempar tongkat tapi kemudian seolah-olah berubah menjadi ular yang besar, yang kemudian memakan ular-ular yang kecil tadi. Ini tipuan penglihatan, ilusi ya. Atau juga biasanya apa? Warungnya buka tapi kelihatannya tutup. Warungnya buka tapi kelihatannya tutup. Kok warungmu tutup kok? Wah, buka ini. Itu ya. Ini ada yang kasus ini sedang kami tangani di Ngentan ya. Warung yang sering terlihat tutup oleh pelanggannya. Akhirnya kemudian tiba-tiba sepi. Akhirnya apa? Tombok untuk gaji karyawan. Karena pemasukannya kecil ya. Omsetnya kecil. Terus kalau perumahan yang pernah kami tangani juga ada, perumahan di Ngentan. Jadi kalau ada orang datang masuk ke perumahan itu, lihat, wes nggak pakai tanya,
nggak pakai tanya ke pemasaran, langsung dia keluar pulang, wis gitu ya terus. Selama 1 tahun tidak ada 1 unit pun yang laku. Padahal perumahan itu juga berjejer dengan perumahan yang lain, yang harganya juga sama lah ya. Tapi kemudian perumahan yang lain yang di sampingnya ini udah laku semua, penuh, nggak nyampe setahun penuh. Dan ini dia 1 tahun nggak ada 1 pun unit yang laku. Setiap kali orang datang, jadi ada orang datang, masuk lihat pulang, datang masuk lihat pulang, nggak pakai tanya. Sama bisa juga kos-kosan atau kontrakan, orang masuk lihat pulang, wes gitu terus, nggak ada transaksi ya. Nah kalau itu berbeda ya, kalau itu berbeda dengan ini, berbeda dengan sihir ilusi. Kalau sihir ilusi ini atau penglihatan memang dari yang buka jadi terlihat tutup. Tapi kalau yang tadi kasusnya tadi perumahan dan sebagainya itu nanti beda kasus. Terus mohon maaf, wanitanya cantik tetapi terlihat jelek. Biasanya ini ketika proses ta'aruf, mau nikah, wajahnya seperti nenek-nenek, atau wajahnya kok penuh dengan jerawat, atau auranya gelap, yang sehingga kemudian mengurungkan niatnya untuk melanjutkan ta'aruf. Artinya berhenti, sudah stop, nggak jadi lanjut. Maka bagaimana cara ruqyah, terapi ruqyah dari sihir ini? Kalau dia di ruqyah, maka dikumandangkan adzan ya, dikumandangkan adzan di telinga kanannya. Kemudian apa? Dia harus sering-sering baca ayat kursi. Kemudian zikir pagi petang, harus rutin zikir pagi petang, terapi mandirinya. Tapi kalau nggak sempat zikir pagi petang, biasanya saya hanya baca ayat-ayat perlindungan atau penjagaan. Apa aja Bu? Jelas ya, kalau Al-Fatihah, kemudian Al-Mu'awidat ya, ayat kursi ya kita baca. Setelah itu zikirnya apa lagi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali dibaca. Kemudian yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. 3 kali. Kemudian apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari 100 kali. Minimal baca-baca itu gitu ya, untuk penjagaan atau perlindungan. Mungkin sambil jenengan perjalanan dari rumah ke sini ya, atau di jalan gitu, jangan melamun ya, jangan sibukkan dengan musik, tapi perbanyak berzikir, ataupun kalau mendengarkan ya mendengarkan murotal kah, atau asmaul husna kah, atau mendengarkan pengajian kah, itu ya, supaya kemudian tidak lalai. Karena biasanya yang sering terjadi apa? Ada orang yang ketika di perjalanan, apalagi dia memasuki wilayah-wilayahnya mereka, contohnya apa? Hutan ya, yang terkenal kan alas apa itu? Alas Roban, Alas Purwo, mana lagi? Itu kan hutan-hutan ya. Lah ketika mereka lalai mendengarkan musik misal, akhirnya apa? Setan kan datang itu, akan membuatnya melamun. Nah ketika dia melamun, akhirnya yang terjadi kemarin yang lagi viral, mobil atau ambulannya Muhammadiyah bisa masuk ke tengah alas itu.
Padahal nggak mungkin banget hutan, ya hutan belantara hutan, tapi tiba-tiba apa, ambulannya atau mobilnya itu masuk sampai ke tengah hutan. Atau tersesat, ya, atau bahkan sampai kecelakaan. Dikiranya jalan lurus, ternyata jalan belok, akhirnya kemudian masuk jurang, dia meninggal. Itu kenapa? Karena hatinya lalai. Harusnya kalau di tempat-tempat, lewat di tempat-tempat yang seperti itu, jangan dengerin musik, tapi malah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dzikran katsira. Termasuk kalau lewat kuburan, ya. Mana Bonoloyo, mana lagi Danyung itu ya, Danyung, kemudian mana lagi Praci tadi ya. Kenapa? Karena memang jalannya itu di tengah-tengah kuburan tuh. Kalau di Praci itu ya, kanan kirinya kuburan, dan tidak ada tembok pembatas, tidak seperti di Bonoloyo. Tapi sekarang karena ada proyek di Bonoloyo, itu akhirnya ya tetap orang-orang lewatnya tengah-tengah kuburan, kanan kiri kuburan semua. Ya, kalau di Danyung kan tepian ya, tapi kuburannya tetap kelihatan dari jalan karena tidak ada tembok pembatas yang tinggi. Ya kalau lewat-lewat yang seperti itu, jangan nyetel musik, nyetel murotal, atau banyak berzikir kepada Allah. Apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sama seperti di Purwodadi ya, ketika arah ke Purwodadi ya, kan melewati alas itu, melewati hutan. Ya, itu juga sama. Ya pokoknya kalau lewatin jalan yang seperti itu, banyak zikir kepada Allah, zikir penjagaan, perlindungan, atau nyetel murotal Al-Baqarah.